Ke berita kriminal, Saudara. 6 anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan 2 debt kolektor hingga tewas di sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut motif pengeroyokan karena pelaku tak terima upaya debt kolektor yang ingin mengambil motor salah satu rekannya yang juga polisi. Proses pidana terhadap 6 polisi ini akan berjalan bersamaan dengan proses sidang etik. Para tersangka dijerat pasal penganiayaan berat hingga menewaskan 2 orang debt kolektor. Ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa ketika kedua debt kolektor korban memberhentikan kendaraan. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota, sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Kami mewadahi UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit. 6 polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang menewaskan 2 debt kolektor di TMP Kalibata. Karopenmas di Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut pengeroyokan bermula saat debt kolektor mencoba mengambil motor salah satu polisi hingga berujung pengeroyokan yang dilakukan oleh 6 orang pelaku. Polisi juga telah menghitung biaya perbaikan dari sejumlah kios dan kendaraan milik warga yang dibakar usai 2 debt kolektor tewas dikeroyok. Namun polisi belum memproses hukum kasus pembakaran kios karena belum ada laporan yang diterima. Dari warga sekitar, termasuk rumah yang kaca dipecahkan, warung yang dibakar, dan ini menjadikan bahwa itu merupakan suatu mata pencarian bagi warga kita. Nah, ini yang akan kami coba untuk membahas apakah Polda Metro Jaya bersama pemerintah dalam hal ini akan melakukan revitalisasi, termasuk laporan polisi itu sudah masuk. Pasti penyidik Polda Metro akan turun dan akan melakukan proses upaya paksa terhadap pelaku-pelaku pembakaran tersebut. Imbas pembakaran sejumlah kios usai pengeroyokan 2 debt kolektor, sejumlah pedagang belum dapat kembali berjualan. Pedagang mengaku mengalami kerugian yang cukup besar akibat peristiwa ini. Mereka berharap mendapat bantuan untuk memulihkan usaha mereka. Kami mewadahi UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit, hanya meminta yang keadilan saja. Bagaimana UMKM ini memang dibangun dari masyarakat kecil menengah ke bawah, semoga bisa menjadi perhatian negara dan pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang terbaik, hukum apa yang terbaik kami mengikuti saja. Peristiwa pembakaran kios terjadi usai 2 debt kolektor dikeroyok hingga tewas terjadi pada Kamis sore di kawasan TMP Kalibata. Pengamanan terhadap kawasan ini pun diperketat usai peristiwa pengeroyokan. Tim Liputan Kompas TV.